Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah. Lanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim, semoga Allah berkahi. Kita akan lanjutkan masih di bab adab sesama makhluk, dan kita akan masuk adab terhadap orang kafir. Kafir di dalam agama kita, teman-teman sekalian, terbagi menjadi dua untuk mudah difahami. Ada kafir global, artinya memang secara mutlak kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada celah keimanan sedikit pun. Seperti kasus orang-orang ateis, komunis. Ini semua memang tidak yakin ada Tuhan. Enggak ada Tuhan bagi mereka. Maka ini kafir mutlak. Sama kasus Fir'aun juga dulu, yang mengaku sebagai Tuhan malah. Dan ada kafir secara substansial. Ini juga kafir seperti ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka sebenarnya beriman kepada Allah di sebagian, seperti misalnya keberadaan Sang Pencipta Allah, kemudian adanya utusan Allah, seperti orang Yahudi meyakini Musa dan hanya sampai situ saja risalah mereka yakini. Kemudian Nasrani meyakini ada Isa, dan mereka juga meyakini ada kitab Taurat dan Injil, tetapi mereka tidak menyempurnakan imannya. Jadi secara substansial mereka masih kufur karena menolak Al-Quran dan menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah saya berikan gambaran, saya ulangi lagi ikhwati sekalian. Kalau orang-orang Nasrani sekarang ditanya, menurut anda dan menurut pandangan agama anda, Yahudi kafir atau enggak? Maka mereka spontan akan mengatakan kafir. Kalau kita tanya selanjutnya, kenapa anda mengkafirkannya? Bukankah mereka meyakini ada Nabi namanya Musa? Bukankah mereka yakin ada kitab nama Taurat dan anda pun meyakini masalah itu? Maka jawabannya sederhana kalau dia paham agamanya. Tentu saja. Karena mereka masih menolak beriman kepada Injil dan kepada Isa alaihissalam. Bahkan yang berusaha untuk mensalib Isa adalah kaum Yahudi. Maka gara-gara itu mereka dianggap kafir. Dan seperti itulah predikat kafir yang diucapkan umat Islam kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Karena masih ada secara substansial mereka tidak beriman kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan tentang ahli kitab dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Maka ini tentu gambaran tentang masalah kafir untuk memahami mereka. Kenapa ada predikat kufur itu? Dalam hal bermuamalah, bagaimana seorang muslim menghadapi orang kafir? Itu yang kita bahas dalam masalah adab. Orang-orang kafir ini, baik yang kufur secara mutlak, ateis, komunis, atau yang kufur secara substansial tadi, maka kita bermuamalah sebagai seorang muslim dengan mereka. Pertama, kalau mereka punya hubungan kerabat dengan kita, kita tetap harus silaturahim, tidak terputus dengan kekafiran itu. Misal, kedua orang tua yang masih komunis, kedua orang tua yang masih ateis, kedua orang tua yang masih Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha, apa saja, tetap kita bakti kepada mereka. Dan kita tidak boleh mematuhi mereka hanya dalam satu keadaan. Kalau orang tua kita atau kerabat kita yang kita harus silaturahim dengan mereka dalam hukum Islam, mengajak kita kepada kekufuran. Kalau mengajak kita kepada kemusyrikan, kata Allah, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa.
Jangan pernah kalian mematuhi kedua orang tua kalian itu, dan juga tetap bersahabat dengan mereka dengan cara yang baik selama di dunia. Kerabat juga kita, saudara, sepupu, paman, siapa saja yang punya rahim dengan kita, maka kita boleh silah dengan mereka, menjenguknya kalau sakit, kemudian membantu kalau susah. Selama bukan ritual ibadah mereka, kita boleh dukung. Kalau sudah acara Natalan, sudah acara-acara ibadah mereka, maka tidak boleh. Jadi kita tetap bermuamalah dengan mereka selama tidak mengajak kita kepada kekufuran atau tidak mendukung ibadah mereka. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang berkata, kan mengucapkan selamat Natal itu hanya ucapan, kan cuma selamat Natal saja. Maka kita bisa balik bertanya, apakah Anda siap untuk mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah? Kalau dia bilang, kan itu mengubah agama, kita juga jawab, itu kan juga cuma kata-kata. Seorang muslim bisa tiba-tiba meninggalkan agamanya hanya dengan satu kalimat. Misal, naudzubillah, dia mengatakan, saya murtad. Kalimat mengeluarkan dari agama Islam. 1 menit kemudian dia mati, maka masuk neraka. Dan sebaliknya, orang kafir bisa menjadi ahli surga hanya dengan satu kalimat. Dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mati 1 menit kemudian masuk surga. Banyak bukti seperti itu. Kisah Khuwailid radhiyallahu anhu, orang Yahudi yang mengucapkan syahadat di hari perang Uhud. Kemudian setelah dia mengucapkan syahadat, langsung ikut berperang, mati syahid. Waktu Nabi SAW ke jenazahnya, kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Baru syahadat, mati syahid. Maka memang tidak bisa kita main-main soal ini. Sebab turunnya surah Al-Kafirun gara-gara itu. Orang-orang Arab Quraisy, orang-orang musyrik mengatakan, hai Muhammad, kita bagi 2 aja Mekah. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Sehari kamu beribadah seperti ibadah kami, sehari kami ikut ibadahmu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Baik Muhammad, sehari buat kami, seminggu buat kamu. Gak bisa. Sehari buat kami, sebulan buat kamu. Gak bisa. Sehari buat kami, setahun buat kamu. Gak bisa. Baik, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Turun langsung surah Al-Kafirun pada saat itu. Di Mekah, sebab turunnya gara-gara negosiasi orang Quraisy untuk berbagi waktu. Tidak apa-apalah, toleransi. Kita mengiyakan ibadah mereka, mereka iyakan ibadah kita. Tidak bisa. Allah yang bilang dan kekal dalam Al-Quran, bahkan ini menjadi seperti surah pilihan di setiap witir, di setiap sholat witir, di setiap sholat ba'diyah maghrib, di setiap sholat sunnatul fajr. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca apa? Al-Kafirun. Kenapa takut bilang? Ini di belakang yang bujang-bujang. Bagaimana mau melamar orang? Baca Al-Kafirun aja takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya enggak bakal pernah dukung ibadah kalian. Saya tidak akan pernah ikut-ikutan. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan ibadahku. Diulangi lagi. Wala ana a'budu ma'badtum wala antum a'buduna ma'bud. Saya tidak akan ikut-ikutan ibadah kalian. Kalian tidak usah ikut-ikutan agamaku. Lahum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kalian punya agama. Tegas. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Jadi kita harus letakkan ajaran syariat kita pada tempatnya. Toleransi pada yang dibolehkan. Silaturahim. Dan itu sudah sangat luar biasa hukum Allah ya.
Allah bisa turunkan hukum orang kafir nggak boleh sama sekali berteman sama mereka. Bisa saja hukum itu turun. Tapi Allah enggak. Silakan silaturahim, bakti sama orang tuamu, bantu yang susah. Jangan dukung ibadahnya saja. Itu toleransi yang luar biasa dalam agama kita. Nah, kita harus tahu nih teman-teman sekalian. Kalau punya hubungan rahim, kita bersilah dengan mereka. Itu yang pertama. Kalau kita memiliki teman, partner bisnis, boleh dalam Islam, walaupun orang kafir. Nabi SAW berteman dengan beberapa pendeta Yahudi. Berinteraksi sama mereka, mengirim surat kepada mereka, mengajak mereka masuk Islam, raja-raja dunia pada saat itu. Nabi SAW menerima utusan-utusan mereka. Nabi SAW menulis perdamaian dengan orang-orang kafir, ada kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada kita lihat dalam syariat kita, ada muamalah dengan mereka. Ada muamalah, dan tapi tentunya Islam sudah mengajarkan caranya. Tidak boleh kita salah dalam masalah ini. Tidak boleh kita lost sekali, tidak boleh juga kita terlalu kaku. Jadi kita boleh berbisnis, boleh berteman, dan khusus orang-orang kafir yang ada di bawah naungan pemerintah Islam. Dan ada perdamaian dengan kaum muslimin, haram untuk membunuh mereka. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, maka aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Nabi SAW akan memusuhi umatnya sendiri yang mengganggu orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau di bawah perdamaian dengan kaum muslimin. Ya. Nggak boleh. Jangan antum bilang ini tetangga saya Nasrani, matiin aja lampunya, kempesin aja mobilnya. Nggak boleh, haram. Ini teman kantor saya Nasrani, udah deh, ambil aja pulpennya, matiin aja komputernya, apalah segala macam. Nggak boleh. Juga kata Nabi SAW, kalau sampai membunuh dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina kharifah. Siapa yang coba-coba membunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Jadi memang tegas sekali hukum agama, nggak boleh kita ganggu. Orang kafir yang boleh dibunuh kalau sudah membuat kerusakan di muka bumi, pemerintah Islam turun tangan. Seperti orang Yahudi yang coba meracuni Nabi SAW di Khaybar. Itu nggak langsung Nabi bunuh, tapi begitu ada korbannya, ada sahabat mati gara-gara racun itu, ditangkap tuh perempuan, dipenggal. Jadi dianya sendiri, bukan semuanya. Yang salah yang dihukum. Begitu adilnya Islam. Makanya pada saat saya ditanya tentang masalah kasus Myanmar, yang salah adalah orang kafir yang di sana. Yang di sana kita perangi, ya. Jangan gangguin di sini. Gak ada mau jadikan di sini. Walaupun agama mereka sama, Islam adil. Yang salah yang dihukum. Pernah Sultan Muhammad Fatih, masyhur Muhammad bin Murad, yang diberikan julukan Al-Fatih, yang mendapatkan berita gembira Nabi SAW akan bebaskan Konstantinopel. Umur 25 tahun menembus bagian Eropanya Turki. Dan masyhur. Ya. Maka dia pernah mendengar di Spanyol umat Islam lagi dibantai oleh gereja. Bantai massal ini. Sampai orang ditidurkan, ditelanjangin, dipotong dua dari kemaluannya sampai kepalanya. Umat Islam disiksa luar biasa. Bantai, perempuan diperkosa. Sultan Muhammad Murad jengkel, keluarkan instruksi. Semua Nasrani di wilayah muslimin bantai. Instruksinya begitu. Subhanallah, pas surat itu, semua surat kerajaan kalau ditulis, sebelum dijalankan dialihkan kepada kepala mufti. Kalau kita ketua MUI mungkin di Indonesia ya, diperlihatkan. Waktu dilihat, langsung datang ketua muftinya. Pada saat itu, kepada Sultan dan mengatakan, wahai Sultan, Allah mengajarkan kita agama yang adil. Saudara-saudara kita yang mati di sana, mati syahid.
Kita nggak usah khawatir masalah itu. Tapi nggak ada dosanya Nasrani yang ada di sini. Hubungannya. Yang salah di sana, kita perangi sana ayo. Hukum itu yang melanggar. Tapi jangan yang di sini tidak ada salah. Mereka nggak buat masalah. Bahkan mereka di bawah naungan pemerintah Islam. Maka sultan pun dengan keimanannya menarik fatwa itu. Nggak jadi, gitu kan? Seperti itu manusia Islam melihatnya. Ya. Kemudian juga dalam berhubungan dengan dan muamalah dengan mereka, ada bab terbukanya pintu pernikahan. Tetapi hanya antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab saja. Yahudiyah atau Nasraniyah. Hindu, Buddha, ateis nggak boleh. Dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5 Allah berfirman masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kalian boleh menikahi wanita-wanita mukminah atau kalian menikahi wanita-wanita ahli kitab. Tapi ingat di sini dikatakan muhsanat. Wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Bukan wanita yang pakai kekurangan kain di pinggir jalan sana, sobek pahanya, sobek dadanya. Oh ini ahli kitab, boleh saya nikahi. Mau nggak syahadat saya nikahi? Bukan itu. Muhsanat, wanita yang baik-baik, mungkin biarawatinya, yang memang sudah pakai jilbab, sudah dekat dengan agamanya. Jadi kalau dinasihatin gampang. Pahamin itu. Jadi terbukanya pintu ini juga ada. Tapi Allah bilang, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita-wanita menjaga kehormatannya dan kesuciannya dari ahli kitab sebelum kalian. Cuma Yahudiyah dan Nasraniyah. Dan ini hanya berlaku laki-laki muslim kepada wanita mereka. Tidak berlaku sebaliknya. Nggak boleh muslimah nikah sama laki-laki kafir. Mutlak. Kalau dalam ayat lain, waktu wanita-wanita Mekah masuk Islam, suami mereka tidak mau masuk Islam, maka istri mereka pada hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah pada sebarin isu, Muhammad mengambil istri-istri kami. Maka turun ayat Al-Quran. Ya. Jangan kau kembalikan para wanita itu kepada suami-suami mereka, hai Muhammad, sampai mereka beriman. Lahunna yahillu lahum walahum yahilluna lahun. Mereka para wanita tidak halal lagi sama laki-laki kafir itu dan tidak halal lagi mereka pada perempuan-perempuan ini. Kecuali mereka beriman, syahadat silakan. Kalau tidak nggak boleh. Dan diiklankan pada saat itu setiap sahabat yang mau menikahi wanita-wanita mukminah yang suaminya kafir ini dengan cara menebus maharnya. Kalau dulu maharnya dikasih 10 juta rupiah, bayarin ke mantan suaminya itu, maka di sini sudah halal untuk dinikahi. Itu hukum syar'i. Jadi ada pintu juga terbuka di poin itu. Ada pintu terbuka di poin itu. Ini berhubungan dengan muamalah sama orang-orang kafir tentunya. Ya. Kemudian juga terbuka pintu dengan orang kafir adalah anak-anak yang meninggal dalam keadaan kufur, belum balik. Misal kalau ada anak Nasrani, anak Yahudi, tapi meninggal belum kafir. Ini hukum syar'inya dalam sebagian besar pendapat ulama kita adalah mereka di bawah naungan Allah. Allah akan mengetes mereka pada hari kiamat. Kalau mereka masih dalam keadaan fitrahnya masuk surga. Kalau mereka sudah rusak fitrahnya maka mereka masuk neraka. Ini juga termasuk satu sisi lagi gambaran Islam tentang orang-orang kafir. Kemudian tawanan-tawanan mereka dalam peperangan. Dan ini juga pintu lain. Dalam peperangan kita punya adab. Kalau kita mau membunuh maka dibunuh di saat peperangan terjadi. Itu pun kata Nabi SAW, Allah telah memerintahkan kalian melakukan semua jenis kebaikan dalam semua kegiatan. Nggak terkecuali. Sampai kalau kalian harus membunuh. Jelas-jelas kalimat membunuh ini di medan perang. Kita sedang berhadapan sama musuh. Maka perindahlah bunuh kalian. Tusuk, bunuh dengan cara yang bisa membuat dia mati, selesai.
Nggak ada mutilasi dalam Islam. Nih mumpung orang kafir, sini matamu, congkel, potong kupingnya, apalah, nggak boleh. Sudah terbunuh pun lepas. Bahkan yang luar biasa dalam Islam, kata Nabi SAW, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah, jangan bunuh orang tua. Dilarang semua. Kalau orang kafir yang benar-benar sudah lepas senjatanya menyerah, tawan, jangan dibunuh. Jangan dibunuh, sudah jadi tawanan. Dan kata Nabi SAW itu pun dalam hadis ya, maka termasuk amal yang banyak membawa orang masuk ke dalam surga adalah melepaskan dan membebaskan tawanan. Suruh bebaskan. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, berbuat baiklah kepada para tawanan. Sampai para tawanan yang banyak masuk Islam di tangan para sahabat gara-gara mereka kagum melihat bagaimana tadinya di medan perang. Luar biasa para sahabat seperti singa-singa yang luar biasa kuatnya. Tapi begitu mereka ditawan, luka-luka mereka diobatin, mereka diajak ngomong yang santun. Kemudian bahkan sebagian mereka mengatakan kami menyaksikan sahabat Muhammad membawa di tangan kanannya roti manis dan di tangan kirinya kurma yang sudah kering. Lalu mereka memasukkan roti manis ke mulut-mulut kami sebagai tawanan dan mereka memakan kurma yang kering. Bahkan roti itu pada saat jatuh pun dari mulut kami, mereka berusaha menahannya supaya tidak kotor dengan tanah, lalu kemudian memasukkan kembali ke mulut kami. Dalam kondisi mereka diikat, belenggu, tawanan. Tapi begitu muamalahnya. Jadi kita harus tahu, ada syar'i bermuamalah dengan orang kafir, globalnya apa yang saya sampaikan tadi. Jelas sampai sini? Baik. Yang paling senang saya dengar ada suaranya Pak Yoyo soalnya. Masya Allah, kemarin sakit sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Baik, kita baca sekarang apa yang dikatakan Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ada terhadap orang kafir, seorang muslim berkeyakinan bahwa seluruh kepercayaan dan agama itu adalah batil dan pemeluknya adalah kafir kecuali agama Islam. Ini nggak boleh ragu. Jangan kita bilang, oh kayaknya agama itu ada betulnya. Nggak bisa. Inna dina indallahi Islam. Dan kita tahu ini produk kita yang harus kita tawarkan kepada orang-orang. Nggak ada agama lain. Sebab Islam adalah agama yang hak dan para penganutnya adalah mukmin dan muslim. Keyakinan seperti itu didasari firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai sisi Allah hanyalah Islam. Dan saya sudah pernah bilang juga di bab pasal beriman kepada Rasul-Rasul, kalau semua Nabi agamanya satu, Islam. Allah nggak pernah turunkan agama lain, semua Nabi-Nabi. Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Idris, Musa, Isa, Ishaq, Ibrahim, Ismail, semua sampai Musa, Isa, Muhammad alaihi wasallam adalah Muslim. Cuman syariatnya berbeda-beda. Dan pendidikan Islam akan terus melekat pada seseorang yang mengimani mereka semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya Nasrani masih dicap kafir selama dia tidak mengucapkan syahadat. Kalau dia ikrarkan, lengkapkan imannya, dia mengatakan Muhammad juga utusan Allah, katanya Muslim. Siapapun dia, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu, pokoknya dia ucapkan itu berarti sudah lengkap imannya. Bahkan kata Nabi SAW, orang ahli kitab kalau masuk Islam akan mendapatkan dua pahala karena dia mengimani, dia melewati fase dua nabi. Fase beriman pada risalah Nabi Isa, fase beriman pada risalah Nabi Muhammad alaihi wassalam. Juga dikatakan dalam surah Al-Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tentu banyak ayat berhubungan dengan masalah ini kita cukupkan dan kita lengkapkan dengan Al-Maidah ayat 3 di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau kita sudah memiliki agama yang sempurna. Dan ini tentu potongan ayat dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat yang masyhur, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan.
Pada hari ini Allah berfirman, pada hari itu waktu di Mekah ya, di Haji Wada, telah kusempurnakan untukmu agamamu dan kucukupkan kepadamu nikmatku. Artinya dengan menganut Islam sudah cukup, nggak butuh yang lain. Dan telah kuridai Islam jadi agamamu. Pada saat turun ayat ini dan tepatnya ya, pada saat itu di musim haji, dinukil dalam sebuah riwayat Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau pernah kedatangan salah satu Yahudi dari wilayah Khaybar sebelum mereka diusir dari Khaybar, sebelum mereka berkhianat. Ya. Karena di fase hidupnya Nabi SAW, Khaybar pernah diserang dan mereka harus diusir, tapi mereka minta toleransi dari Nabi SAW untuk tetap tinggal di situ sambil menjadi budaknya muslimin. Kemudian di zaman Umar bin Khattab mereka berkhianat, lalu Umar bin Khattab mengusir. Sebelum pengusiran itu, sebelum ada masalah, sempat ada satu Yahudi datang, pendetanya, mengatakan kepada Umar, wahai Amir Mukminin, ada ayat dalam kitab kalian, kalau turun kepada kami orang Yahudi, pasti kami rayakan hari itu. Kata Umar, ayat apa itu? Yahudi ini hafal ayatnya. Maka Yahudi membaca Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini, hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku pada kalian dengan agama itu. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Tidak butuh ajaran lain, cukup. Gak usah tambah, gak usah kurangi. Kalau itu turun pada kami, kami rayakan. Kata Umar, demi Allah saya tahu kapan turun, di mana turunnya, dan siapa yang hadir pada saat itu. Itu turun pada Nabi SAW di Haji Wada, ya, di Mina. Dan saya tahu yang hadir fulan dan seterusnya. Tapi Umar bin Khattab tidak jadikan sebagai hari raya. Cuma beliau mau tunjukkan kepada Yahudi kalau kami tahu itu. Tapi kami tidak jadikan sebagai hari raya. Melalui informasi-informasi ilahi yang benar di atas, seorang muslim mengetahui bahwa semua agama yang datang sebelum Islam itu telah dihapus dengan datangnya Islam. Dan mengetahui bahwasanya Islam adalah agama universal bagi kemanusiaan. Maka Allah tidak akan menerima agama apapun dari seseorang selain Islam dan tidak meridhoi satu ajaran pun selain ajaran Islam. Dan di sinilah seorang muslim berpandangan bahwa setiap orang yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya adalah kafir. Oleh karena itu, seorang muslim berpegang teguh kepada adab berikut ini di dalam bermuamalah dengan orang kafir. Yang pertama, tidak merestui kekufuran mereka dan tidak meridhoinya. Sebab ridho kepada kekufuran adalah kufur. Gak boleh kita bilang, oh kayaknya ada benarnya nih. Enggak. Kalau ada sesuatu yang kita lihat benar dari orang kafir, karena agama kita menganggap itu baik. Misal contoh, ada orang Yahudi atau orang Nasrani bakti sama orang tuanya. Bukan karena dianya, karena Islam agama kita mengajarkan bakti sama orang tua baik, makanya kita anggap baik. Saya balik, kalau seandainya ada Yahudi Nasrani yang minum mabuk-mabukan, pergaulan bebas, agama kita kan anggap buruk, pasti kita anggap buruk, otomatis. Jadi bukan baik karena dia buat baik, bukan, karena agama kita anggap baik itu. Begitu tolak ukur penilaiannya. Yang kedua, membenci maksudnya di sini membenci kekufuran yang ada padanya, bukan fisiknya ya. Makanya kalau dia tinggalkan kesalahan pemahaman dia, udah selesai. Gitu. Karena Allah SWT membenci kekufuran itu. Sebab mencintai itu karena Allah dan membenci pun karena Allah. Oleh karena Allah telah membencinya karena kekufurannya kepadanya, maka seorang muslim membenci si kafir itu berdasarkan kebencian Allah SWT terhadapnya. Dan di sini sekali lagi kebencian bukan kita benci marah-marah sama dia, bukan. Kita membenci kekufuran yang ada padanya. Seperti kalau ada teman kita membohongi kita, yang kita benci apa? Kebohongannya, bukan dianya. Gak ada hubungannya sama fisik ini. Makanya kalau dia bertaubat, dia merasa bersalah, selesai urusan. Umar bin Khattab dulu kafir, benci sama Islam, kan gitu. Tapi setelah syahadat dia tunjukkan kalau dia mau mencari kebenaran. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan, hai Umar, dulu kau siksa muslimin, kau buruk. Gak pernah. Bahkan para sahabat bangga dengan masuk Islamnya Umar. Mereka mengatakan masuk Islamnya adalah Umar adalah kemuliaan. Ya.
dan kemenangan bagi muslimin. Yang ketiga, tidak loyal atau membela dan mendukung dan tidak mencintai, karena Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Enggak boleh. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah juga Allah mengatakan ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Al-ayat. Kalian tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Orang muslim harus tunjukkan kebenaran agamanya, nggak ada toleransi dalam masalah agama. Saya bercerita di sini ada sebuah kisah. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan keimanannya. Orang ini pernah diutus untuk menyerang wilayah Romawi. Tertawan oleh musuh. Allah tertawan oleh musuh, maka Kaisar Romawi ingin menggoda para sahabat yang dikenal dengan keimanan mereka. Ditanya mana pimpinannya pasukan muslim ini, ditunjuk sama mereka ini, Abdullah bin Hudzafah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Maka apa kata Kaisar di depan orang-orangnya dan disaksikan oleh para pendeta-pendetanya, disaksikan oleh para mujahidin yang tertawan pada saat itu puluhan orang. Kata Kaisar, hai Abdullah, masuklah ke Nasrani dan aku akan memberikan kepadamu setengah kerajaanku. Setengah kerajaanku ambil. Yang penting kau Nasrani. Waktu itu kebetulan Kaisar menguasai wilayah seluruh dunia ini. Mayoritas bumi ini dikuasai sama dia. Kerajaan terbesar. Allah turunkan surah Ar-Rum. Berbicara tentang masalah Romawi, gitu kan? Setengah kekayaan asal kau jadi Nasrani. Apa jawab Abdullah? Orang Badui dari padang pasir yang miskin, tidak punya harta, radhiyallahu anhu. Tapi keimanannya lebih mahal. Dia mengatakan, wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaanmu, seluruh kerajaanmu, seluruh kerajaan Arab, seluruh kerajaan Ajam itu selain Arab, semua buka bumi ini kumpulin, saya tidak akan tinggalkan agama saya sekejap mata pun. Bukan cuma sekedar coba sehari, sekejap mata saya tidak akan lakukan. Kaisar panggil anak perempuannya. Ada anak perempuan Kaisar itu terkenal dengan kecantikannya, masih gadis, semuanya sempurna. Semua panglima perang, menteri-menterinya Kaisar pengen nikahi perempuan ini. Kaisar keluarin, setengah kerajaan saya plus kamu nikahi anak perempuan saya. Lihat godaannya. Sekarang langsung jadi raja, kaya raya, menguasai setengah dunia, bagi dua sama Kaisar, plus jadi anak mentunya Kaisar. Apa dia bilang? Wahai Kaisar, engkau mengeluarkan anak perempuanmu untuk ditawarkan menikah denganku, sementara Tuhanku menawarkan aku menikah dengan bidadari. Enggak mempan. Udah lihat belum bujang? Hah? Gimana itu imannya? Tidak cukup dari situ. Kaisar bilang, penjara orang ini. Jangan kasih makan, kasih minum. Gak boleh makan, gak boleh minum. Kalau makan teman-teman, mungkin kita masih bisa tahan dan lapar. Kalau haus ini berat. Kita kalau nggak makan 2 hari, 3 hari lemes, tapi masih tahan. Tapi kalau nggak minum, dari pagi sampai malam, kerongkongan kita kering. 2 hari bisa mati, kering kerongkongan. Sampai 3 hari Abdullah radhiyallahu anhu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Bayangin. Dikatakan dalam kisah ini, sampai kepala beliau miring. Sudah lemas sekali. Apa kata Kaisar? Masukkan ke penjaranya babi sama khamar. Dalam kondisi begitu, lihat. Dan babi dikemas dengan kemasan yang paling bagus, ya, rempah-rempah yang wangi, khamar yang paling mahal di kendinya.
kasih. Yang biasa raja makan. Sampai subhanallah babi itu menjamur, Abdullah nggak sentuh. Entah berapa hari, khamr nggak disentuh. Prajuritnya Kaisar lapar, kata Kaisar bawa dia ke sini, dibawa. Tanya sama Kaisar, kenapa kau nggak makan? Dia bilang, demi Allah saya tahu kalau makanan ini sekarang sudah halal buat saya. Dalam agama saya sudah halal karena sekarang saya sudah sangat lapar. Tapi saya tidak akan biarkan kau hina agamaku. Nggak bakalan saya makan. Terakhir kata Kaisar apa? Saya akan bunuh kamu, tapi dengan cara cemplungin kamu ke minyak panas. Minyak panas. Didatangkanlah periuk besar, ukuran bisa masuk 10 orang. Datangkan di depan mata, besar, dibakar dengan api, sampai meletup-letup minyaknya. Kaisar ini dia nggak suruh Abdullah bin Huzaifah dijemplungin pertama. Satu persatu prajuritnya. Dilempar. Begitu dilempar, hitungan menit, tinggal tulangnya keluar. Manusia dilempar, keluar muncul tinggal tulang. Habis semua otot-ototnya, kulitnya. Panas sekali minyaknya, mendidih. Lempar lagi satu, lempar lagi dua. Sampai pasukan Abdullah habis. Tinggal dia sendiri. Begitu Abdullah dibawa ke api, nangis Abdullah. Netes air mata. Waktu dia lagi menangis teman-teman, kata Kaisar, sudah lunak hatinya. Prajurit Romawi juga sudah nangis dia. Coba bawa ke sini. Abdullah mau jadi Nasrani? Dia bilang tidak, demi Allah. Yang buat, terus kenapa mau nangis? Yang buat saya menangis karena saya punya nyawa cuma satu. Musuhnya saya punya nyawa 1000. Semuanya mau cemplungin ke api itu. Saya berharap itu. Itu iman seorang mukmin. Bukan hanya sekedar suka artis barat tertentu, pemain bola langsung seperti dia, pakai salib pun iya. Nggak ada tawaran menikah sama anak Kaisar, nggak ada penawaran setengah kerajaan, tiba-tiba sudah jadi Nasrani semua. Gimana modelnya itu? Jadi dia keimanan para sahabat. Yang keempat, bersikap objektif, adil kepadanya. Jadi kita ada yang kita tidak boleh, ada yang kita boleh. Objektif artinya apa? Kalau dia benar kita dukung, kalau dia salah kita hukum. Nggak ada yang didukung. Jadi, objektif, adil kepadanya dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya jika ia bukan kafir harbi. Nah, ini tadi saya sempat jelaskan kafir zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kalau kafir harbi adalah orang kafir yang keluar dengan pakaian lengkap untuk memerangi muslimin, sudah masuk di kancah peperangan. Kita bertemu berpapasan di kancah peperangan, namanya kafir harbi. Kata beliau, adil kepadanya, memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya jika dia bukan kafir harbi yang memerangi. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahinah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kalau orang kafir yang tidak mau buat masalah sama kita, jangan diganggu. Tidak usah diganggu. Bahkan kita tawarkan Islam konsepnya la ikraha fid din. Gak ada paksa. Ini produk kami Islam. Kau masuk Islam? Enggak, saya enggak mau. Ya sudah. Gak ada kita ancam dia, intimidasi. Gak boleh dalam Islam. Sama sekali gak boleh. Tapi kalau dia keluar di medan perang, berhadapan sama kita, jangan kita bilang, ini toleransi, nggak usah ditusuk. Nggak, lain lagi ceritanya. Makanya Nabi SAW di Perang Badar memegang pedang. Sambil mengatakan kepada para sahabat, Nabi ini sangat toleransi dengan orang kafir. Lembut dengan mereka, berbagi dengan mereka, mengirimkan hadiah. Bahkan pernah ada Yahudi mengundang Nabi SAW ke rumahnya, Nabi datang. Nggak ada sesuatu yang Nabi halangi yang sifatnya muamalah yang dibolehkan. Tapi subhanallah di kancah peperangan Nabi SAW sudah lihat ada kafir-kafir harbi. Jelas-jelas keluar bawa pedang, mau memerangi muslimin. Kalau kita nggak bunuh, mereka akan bunuh kita. Memerangi agama Allah.
Maka kata Nabi SAW, angkat pedang. Siapa yang memberikan haknya pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri. Saya Rasulullah. Langsung mau diambil. Nabi SAW tarik. Nabi ulangi lagi. Siapa yang memberikan haknya pedang ini? Hamzah berdiri. Saya Rasulullah. Mau diambil. Nabi SAW tarik. Siapa yang memberikan haknya pedang ini? Mikdad berdiri. Ini tiga-tiga orang ahli perang semuanya. Nabi SAW masih tarik. Saya Rasulullah. Nabi tarik. Terakhir Nabi bilang lagi, siapa yang memberikan hak pedang ini? Rupanya ada satu sahabat luar biasa. Dia bilang, ya Rasulullah, sebelum dia mau ambil, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau menggunakan untuk memerangi musuh-musuh Allah itu sampai bengkok. Di sini saatnya kau perang. Dalam kota, tetangga nggak boleh diganggu. Tapi sudah di kancah peperangan, kafir harbi, perangi. Sampai agama Allah SWT menang. Dan kita dalam Islam ada ajaran. Ya. Kalau seandainya kalian bertemu dengan musuh, kalau jangan kalian berharap ketemu musuh. Tapi kalau ketemu kokohkan. Jangan lari. Orang muslim cuma tahu menang atau mati syahid. Itu dia. Kemudian ayat ini juga memperbolehkan kita berlaku iqsad. Iqsad artinya apa? Toleransi terhadap orang-orang kafir, yaitu objektif, adil dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka kecuali mereka yang muharibin, memerangi kaum muslimin. Bagi mereka yang muharibin ada aturan tersendiri yang dikenal dengan ahkam al-muharibin. Ketangkap memang dasarnya musuh-musuh Allah, kan? Itu berbeda hukumannya. Beberapa orang bahkan Nabi SAW langsung hukum di tempat. Karena memang ini adalah musuh-musuh yang luar biasa. Yang kelima, berbelas kasih kepadanya dengan belas kasih yang umum. Seperti memberinya makan manakala kelaparan, memberinya minum manakala kehausan, mengobatinya manakala ia sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan menjatuhkannya dari hal-hal yang menyakitkan. Ya perlu teman-teman tahu ya, waktu terjadi pembantaian massal umat Islam oleh kaum Nasrani di Spanyol, di masa runtuhnya kerajaan Islam di sana, termasuk yang dibantai orang-orang Yahudi. Dan subhanallah, Khilafah Utsmaniyah mengirim kapal-kapalnya ke sana untuk mengangkat muslimin dan mengangkat orang Yahudi. Dari sejarah itu tidak bisa dihapus. Orang Yahudi pun tahu bagaimana pasukan muslimin menyelamatkan mereka dari pembantaian massal di Spanyol. Berapa kali Khilafah Utsmaniyah membantu negara-negara Eropa yang sedang kemiskinan, kelaparan, dibantu. Dan banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, ini landasan hukumnya, irham man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Tabarani nomor 149, Al-Hakim nomor 277 dengan sanad yang sahih. Kita harus berbuat baik. Jadi jangan sampai ada orang tabrakan depan mata kita, begitu kita dekatin ada pakai kalung salib. Wah, Nasrani, enggak usah bantu. Enggak boleh. Harus kita bantu. Ya, khairun nasi anfahum linnas, kata Nabi SAW. Muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dokter, pasiennya Nasrani, kasih racun aja. Enggak, bantu sembuhin dia. Siapa tahu justru menjadi penyebab hidayahnya. Kan gitu. Kita berbuat baik, bermuamalah dengan dia. Karena itu perintah agama kita. Bukan karena dianya ya. Karena agama kita memerintahkan kita untuk itu. Yang keenam, tidak mengganggunya. Baik dalam hartanya, darahnya, kehormatannya. Jika dia bukan kafir muharib. Ini beda. Kalau sudah keluar dalam medan perang, beda hukumnya. Tapi selama bukan yang keluar memerangi muslimin, tidak ada dosanya. Enggak boleh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Tadi ada hadis yang saya lewatin satu. Sebelum poin nomor 6, masih nomor 5. Yang berkata, yang kata Nabi SAW, fi kulli dhi kabidin rotbatin ajr. Pada setiap yang memiliki hati yang basah, maksudnya makhluk bernyawa, ada pahala dalam berbuat baik kepadanya. Ya. Hadis riwayat Ahmad nomor 8657 dan Ibnu Majah dengan sanad sahih.
Tentu hadis ini sebenarnya lebih banyak menjelaskan pada saat seorang muslim berbuat baik dengan hewan-hewan, ya. Misalnya kita mau jalan ada semut kita lihat, jangan sengaja diinjak. Kalau kita tahu itu makhluknya Allah, biarin aja jalan. Misal contoh, itu kita dapat pahala. Nanti ada adab-adab dengan hewan-hewan ada nanti pembahasan itu ya. Kita akan sebutkan nanti ke depannya insyaallah. Kemudian tidak mengganggunya tadi dalilnya adalah hadis Nabi SAW poin nomor 6, yaqulullahu ta'ala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah berfirman yang maha suci dan maha tinggi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku telah menetapkannya di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2577. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad. Ini sebenarnya dilemahkan oleh sebagian ulama riwayatnya, tapi karena dia tidak bertolak belakang dengan riwayat yang sahih, maka sebagian ulama menjadikannya sebagai patokan. Yang kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa menyakiti orang kafir dhimmi, maka akulah musuhnya pada hari kiamat kelak. Dhimmi saya sudah bilang tadi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Yang ketujuh, boleh memberinya hadiah, menerima hadiah pemberiannya, dan boleh memakan makanannya jika dia seorang ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, ya. Dan makanan atau sembelihan orang-orang yang telah diberi Alkitab adalah halal bagi kalian. Juga karena adanya riwayat ada riwayat sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah diundang makan oleh orang Yahudi Madinah, maka beliau pun memenuhi undangan itu dan memakan makanan yang mereka hidangkan kepada beliau. Tapi ada syarat di sini, ulama bilang ya, selama makanan tersebut halal dalam Islam, dan yang kedua bukan hasil dari acara ritual mereka, bukan makanan Natalan, acara kematian, bukan. Tapi yang sifatnya memang misal kue-kuean, ya. Teman kantor kita traktir, dia bayar pakai gajinya untuk kita makan, boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang kedelapan, tidak menikahkannya dengan wanita muslimah, namun boleh menikahi wanita-wanita kitabiyat atau ahli kitab, sebab Allah telah menegaskan larangan seorang mukminah menikah dengan laki-laki kafir secara mutlak. Dalam surah Al-Mumtahinah ayat 10, tadi saya sudah bacakan sebenarnya ini ya. Yang bunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Mereka itu laki-laki kafir, walaupun itu adalah suaminya, tidak halal lagi, ya. Para wanita ini tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Juga dalam surah Al-Baqarah 221, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan jangan kalian pada menikahi wanita-wanita atau orang-orang musyrik, ya, sehingga mereka beriman. Kalau selain wanita ahli kitab nggak boleh. Orang Hindu, orang Buddha, ateis nggak boleh kita nikah. Soalnya syahadat sudah jelas. Tapi kalau ahli kitab, mereka mau tetap dalam agamanya Yahudi atau Nasrani, boleh saja. Tapi tentu muslimah jauh lebih baik, ya. Karena ini memang ada risiko-risiko bisa murtad, tinggalkan agamanya. Tapi kalau ada orang merasa ingin mengejar pahala dan dia pun sudah punya bekal yang cukup, boleh. Tapi kalau dia lemah, jangan. Karena salah seorang yang masih berhubungan kerabat dengan kami di daerah Sulawesi Utara sana, subhanallah, dia nikah dengan seorang wanita dan ternyata dia meninggal, anaknya banyak, 7. Dan dia tidak mendidik istrinya dalam agama. Waktu dia meninggal, istrinya tadinya muslimah, tapi lama-kelamaan keluarganya Nasrani datang menggodanya 1, 2, 3, 4, akhirnya murtad, anaknya semua ditarik. Ini masalah ini, gitu kan? Ini juga masalah. Ini kalau memang menikahnya bukan pada wanita yang paham agama, ataupun memang dia dasarnya si laki-laki ini tidak bisa mendidik istrinya. Jadi jangan cuma berbangga nikah dengan mu'allaf, ya. Makanya kalau mukminah jauh lebih tepat.
Tapi ini kita bicara hukum syar'i tentang boleh atau tidak bolehnya. Tentang bolehnya lelaki mukmin menikah dengan perempuan kitabiah, Allah juga berfirman di dalam Al-Maidah ayat 5. Tadi sudah saya bacakan ini, tapi saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita menjaga kehormatan di antara orang-orang yang beriman, dan juga wanita-wanita yang diberi kitab sebelum kalian, Alkitab sebelum kalian, Yahudi Nasrani. Apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan mereka sebagai gundik-gundik. Poin nomor 9, menjawabnya bila ia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Sebab ketika ada beberapa orang Yahudi bersin di sisi Nabi SAW dengan harapan agar beliau mengatakan yarhamkumullah, semoga Allah merahmati kalian, dan ini doa bagi orang muslim. Ternyata Nabi SAW malah mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan kalian hidayah, petunjuk, dan memperbaiki keadaan kalian, maksudnya secara keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2739. Yang ke-10, tidak mendahului dalam mengucapkan salam. Dan jika ia memberi salam, maka jawabnya cukup dengan wa'alaikum. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa'alaikum. Apabila ahli kitab memberikan kalian salam, maka ucapkanlah wa'alaikum. Riwayat Bukhari nomor 6258, Imam Muslim 2163. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, kalau kita memulai mengucapkan salam, jangan. Kalau dia salam kita jawab. Kalau dia misalnya mengatakan selamat pagi, bahasa Indonesia selamat siang, juga jangan selamat siang, selamat pagi, tidak ada masalah. Tapi dia yang memulainya, bukan kita yang memulainya. Kemuliaan seorang muslim. Tapi kalau dia pakai salam kita, karena dia tahu kita muslim, teman kantor misalnya, atau siapa, assalamualaikum, kita jawab wa'alaikum, itu saja. Juga dalam riwayat Bukhari yang lain, kalau Nabi SAW pernah dilewati oleh beberapa orang Yahudi, lalu mereka mengatakan assalamualaikum, kematian buat kalian. Maka Aisyah marah mengatakan assalamualaikum wal la'nah, kematian buat kalian dan laknat buat kalian. Sambil marah Aisyah. Kata Nabi SAW, wa'alaikum. Lalu Nabi SAW balik kepada Aisyah. Hai Aisyah, apa ini emosional ini? Ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, tidak kau dengar apa yang saya ucapkan? Kau sudah saya jawab. Wa'alaikum artinya untuk kalian juga. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Sudah selesai. Kalau dia ucapkan baik-baik, assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Kalau dia tipu kita dengan mengatakan assam, dihapus alif lam diganti dengan alif, berarti kematian. Kalau assalam keselamatan, maka juga dikatakan waalaikum. Dan akan diijabah oleh Allah SWT. Dia hanya mendoakan diri sendiri sebenarnya. Yang ke-11, mendesaknya ke pinggir jalan apabila berpapasan di jalan. Ini sebenarnya perlu diperbaiki terjemahannya. Artinya, kalau seorang muslim lagi jalan, ada orang kafir lagi jalan, jangan dia yang menghindar. Biasa saja. Oh, karena ini orang kaya, saya minggir, merasa kecil. Nah, seorang muslim mulia, jalan biasa. Tapi ini bukan berarti teman-teman sekalian sengaja besarkan badannya. Setiap ada orang kafir lewat, siku sana, siku sini. Ya? Bukan itu, jangan salah paham. Karena ada orang tidak memahami makna hadis ini. Karena memang hadis ini begini, perhatikan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tabarani, dan Imam Muslim meriwayatkan. Sanad ini sahih. Karena Imam Muslim meriwayatkan di nomor 2167. La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin faddarruhu ila adyaqi.
Janganlah kalian mendahului orang Yahudi atau Nasrani dengan ucapan salam, dan apabila kalian menjumpai seseorang dari mereka di suatu jalan, maka desaklah ia hingga ke jalan yang sempit. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini keluar di kancah peperangan. Kalau di kancah peperangan, kita harus tunjukkan kehebatan. Kalau bertemu dengan orang kafir, lawan dia terus sampai dia tersempit, itu yang dimaksud. Tapi kalau orang baca internet ini teman-teman sekalian, berarti nanti walaupun tetangga kita sempitkan semuanya. Sengaja parkir di depan pintu pagarnya supaya nggak bisa masuk. Ya. Setiap dia mau keluar kerja hadang sama motor. Bentar, saya lewat duluan. Bukan itu. Bukan itu ya. Saya sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan bawa-bawa nama pengajian ini baru bilang Ustaz Khalid yang suruh. Ya. Jadi jelas, dan sebagian besar ulama mengatakan hadis ini keluar di peperangan Nabi SAW. Peperangan tunjukkan, sempitkan mereka. Kalau pun ada di antara mereka peperangan pas lagi mau damai, assalamualaikum, apalah segala macam, atau sengaja mau jalan, orang Muslim harus tunjukkan kemudian. Kalau lagi di kancah peperangan, makanya tadi dari awal sudah kita jelaskan tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Poin terakhir yang ke-12 adalah selalu menyelisihinya dan tidak tasyabuh. Menyelisihi maksudnya tidak menyerupainya dalam penampilan, dalam cara bicara, dalam apalah, pola makan, pola fikir, dan tidak tasyabuh. Tasyabuh artinya menyerupai. Meniru-niru perilaku dan sikapnya dalam hal yang tidak penting, seperti memanjangkan jenggot apabila orang kafir itu mencukurnya, dan mewarnainya apabila tidak mewarnainya. Artinya kita coba menyelisihi itu. Justru kalau orang kafir memang iklannya selalu adalah cukur jenggot supaya rapi, maka kita memang memeliharanya. Dan demikian pula menyelisihinya di dalam masalah berpakaian, seperti topi dan lain-lain. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk mereka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, dan ini rapat Imam Abu Dawud nomor 4031. Juga kata Nabi SAW, "Khaliful musyrikin, a'ful liha wa qussus syawarib." Selisih kaum musyrikin, panjangkan jenggot kalian dan potonglah kumis kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5892 dan Imam Muslim 259. Juga kata hadis, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Innal yahuda wan nasara la yasbiguna fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak mewarnahi, maka selisihilah mereka. Riwayat Bukhari nomor 3462. Maksudnya warnahi, kalau sudah ada jenggot atau rambut berwarna putih, sunnah Nabi SAW mewarnainya dengan coklat, merah, ya. Tapi hindari warna hitam. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, ganti semuanya kecuali warna hitam. Boleh warna lain. Dan umumnya biasanya orang mengambil coklat ataupun kemerah-merahan, dan itu disunnahkan oleh Nabi alaihissalam. Kata beliau di sini, maksudnya adalah mewarnai sejenis semir jenggot atau rambut kepala dengan warna kuning atau kemerah-merahan. Adapun warna hitam, semir hitam, maka Rasulullah SAW telah melarangnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2102. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Gayyiru hadha sya'ar al-abyad wajtanibus sawad." Ubahlah warna rambut putih itu, namun hindari warna hitam. Jadi boleh orang rambut putih dicat sama dia. Laki-laki atau perempuan sama. Biasanya orang pakai menggunakan pacar ya, atau henna. Itu biasanya diambil, diletakkan di rambut, insya Allah bilang. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah, karena masih muda dan di jenggotnya ada beberapa lembar jenggot putih, maka Nabi SAW menyuruhnya mensabaknya atau meletakkan warna kemerah-merahan di jenggotnya sehingga bercampur antara hitam dengan kemerah-merahan atau coklat itu. Itu dibolehkan tentunya. Tapi ingat, perintah Nabi SAW kalau rambutnya sudah putih, bukan yang masih muda bergaya, merah-merah dan kuning. Ya? Jadi kalau sudah putih, tunggu saja ubahan, baru diwarnai. Jelas ini?
Alhamdulillah. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaallah bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai amalan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dan juga yang sedang kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang samar, yang jelas, yang kecil, yang besar, sengaja tidak sengaja, yang pernah kita kerjakan semuanya dengan kemahamurahan Allah yang kita yakin Dia Maha Pemurah, menggantinya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara tercinta ini, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan seluruh utang negara ini insya Allah dilunasi dengan kemahamurahan Allah dan diberikan pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan semua tugas dan amanah mereka serta seluruh masyarakat mendapatkan haknya. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah kita lupa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana saudara dari majelis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.